Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di Instagram Live malam ini. Setiap Kamis malam kita ketemu untuk bahas tentang kesehatan anak. Ya, selamat datang buat semuanya yang sudah join. Kita malam ini akan bahas topik yang ya memang banyak orang bertanya, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh banjir. Nah, sebetulnya kemarin kita udah sempet ya di beberapa tempat ngalamin banjir karena hujan yang lebat dan juga banjir kiriman ya dari kota lain. Tapi sebetulnya apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah setelah bukan cuma banjirnya yang bikin masalah. Jadi banjirnya udah jelas lah ya, udah bisa ngerendam semua barang-barang. Bangun pagi udah selutut lah. Ada yang mobilnya udah kerendam, ada yang ngetop ikan koinya dijejer-jejer, ternyata mati semua. Tapi ternyata bukan itu aja ya. Ternyata ada banyak penyakit yang ternyata bisa mengikuti, bisa menemani, ibaratnya bonus setelah banjir. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dibawa oleh air. Ya, namanya juga banjir, pasti lewat air. Oke, tapi untung banget ya malam ini nggak hujan. So far di sini sih nggak hujan ya. Kita nggak tahu di tempat lain. Tapi kelihatannya pemerintah cukup berhasil melakukan tindakan pencegahan dengan rekayasa cuaca. Oke, kita hari ini akan bahas penyakitnya apa aja sih sebetulnya, penyakit-penyakit yang bisa nyebabin eh, penyakit yang disebabkan oleh banjir. Oke, kita bahas dari yang paling ringan dulu, yang orang selalu lupa. Jadi, penyakit yang paling sering setelah berendam-berendam di banjir adalah penyakit kulit. Oke, jadi penyakit kulit dulu nih yang paling sering timbul setelah banjir. Kenapa? Karena kan emang kulit cenderung, maksudnya kulitnya berkontak langsung dengan banjir. Saya pernah ngerasain sendiri dulu ya, pas karena rumah saya di daerah yang relatif memang sering banjir, jadi saya pernah ngerasain yang namanya nyebrang air selutut. Pernah pakai sepeda airnya juga sebelutut juga pernah. Dan memang setelah berhasil ngelewatin banjirnya sampai rumah, semuanya rasanya gatal semua ya. Nggak tahu yang udah pernah ngerasain banjir mungkin pernah ngerasain juga yang saya rasain. Jadi pada saat seseorang anak berendam di banjir, ternyata pada saat di dalam air pertahanan kulitnya menurun. Nah itu yang. Jadi itu yang paling penting. Makanya saya selalu kalau ada yang bilang anak kalau lagi banjir anaknya biarin aja dok, biar aja berendam di banjir. Saya akan selalu bilang kalau bisa berendamnya di tempat yang lebih bersih lah ya. Karena begitu berendam di banjir, airnya dingin, pertahanan kulitnya akan menurun sehingga bakteri atau virus bisa masuk. Tapi biasanya bakteri, ya, dia masuk beserta kotoran. Kalau kotorannya aja yang nempel, itu bisa menyebabkan awalnya iritasi aja. Tapi kalau misalnya kebetulan bakterinya yang masuk, ya ya akhirnya jadi infeksi, ya kan? Jadi nanti akan terjadi infeksi kulit. Yang paling sering ditanya eh, kalau infeksi kulit ini ya, infeksi kulit ini sebetulnya alergi atau infeksi bakteri. Nah, itu yang paling sering ditanya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan udah sempat masuk. Kalau memang beda ini gimana sih antara ini infeksinya di kulit karena bakteri atau karena alergi? eh kita ada beberapa petunjuk sih curiga ini bakteri. Biasanya kita curiga bakteri kalau udah jelas bernanah lah ya. Kalau bernanah biasanya itu bakteri. Nah, hati-hati juga sama yang namanya impetigo. Impetigo itu yang saya selalu bilang infeksinya di kulit bentuknya seperti kesundut rokok. Ya, jadi gampang bentuknya kayak cacar air. Orang selalu bilang kayak cacar air. Jadi kalau melembung ada airnya gitu ya. Tapi gede-gede. Kalau cacar air kan kecil-kecil ya, kecil-kecil kayak ukuran jagung. Ini gede-gede, mungkin sekitar 1 senti gitu. Dan nanti kalau dia pecah, dia bekasnya kayak habis kesundut rokok. Itu namanya impetigo. Orang Indonesia sering bilang cacar monyet. Ya, sering bilang cacar monyet. Padahal kasihan monyetnya sih. Monyetnya nggak ada salah, tapi dituduh dia yang bawa-bawa. Padahal bukan itu.
Oh ya, sempat sempat ngetop dulu waktu itu di Singapura ada cacar yang beneran dari monyet yang dibawa dari negara Afrika. Akhirnya sempat heboh, itu yang bener cacar dari monyet ya. Tapi sebenarnya yang namanya impetigo yang dibilang cacar monyet ini sebetulnya nggak cocok karena ini bukan dari monyet. Tapi itu ditularkan dari air yang kotor, dari orang yang sakit seperti itu juga terus nularin ke anak lain gitu ya. Jadi bentuknya seperti tersundut rokok. Anak saya pernah kena kok habis berenang. Habis berenang dua anak saya kena. Mungkin mungkin ya ada anak yang juga habis berenang di situ ya, habis berenang terus dia kemudian sakit itu terus nularin anak saya. Jadi bisa-bisa aja. Tapi kuncinya adalah pada saat berendam di air ada luka yang ada pertahanan tubuhnya turun karena dingin, karena keriput semua kulitnya, terus di situ jadi gampang tembus. Dan biasanya memang sering disertai masuknya dari luka. Jadi misalnya anaknya suka garuk-garuk, masuklah bakterinya. Ya, bakterinya jadi masuk. Oke, jadi itu yang pertama, bahwa penyakit yang paling sering dikeluhkan apa sih? Yang paling sering dikeluhkan adalah dermatitis atau infeksi kulit. Nah, yang kedua, yang paling sering dikeluhkan sehabis banjir apa sih? Yang habis banjir yang dikeluhin adalah diare. Oke, diare waktu itu kita udah bahas. Diare memang ya namanya juga kotor kan. Semuanya kotor, semua barang-barangnya kotor, semua barang-barang kena banjir. Ada tanahnya ngandung kotoran. Nah, itu artinya dia akan mencemari semua. Kalau kita nggak hati-hati, kita pegang, kita makannya taruh sembarangan, otomatis nanti akan ke cemar makanannya, dan kita makan atau tangan yang kotor akhirnya akan terjadi diare. Banyak penyebab diare, bisa bakteri, bisa virus, bisa bakteri yang khusus kayak salmonella, shigella gitu ya. Nah, pengobatannya apa? Pengobatannya beda-beda. Kalau memang bakteri memang harus pakai antibiotik, kalau virus sembuh sendiri. Biasanya cukup kita berikan zinc saja. Nah, yang paling penting jangan sampai terjadi dehidrasi ya, jangan sampai dehidrasi. Harus stop sayur buah nggak? Sayur buah kalau memang terbukti setiap makan sayur atau makan buah BAB-nya jadi lebih sering, ya sudah di stop aja. Nah, apa yang harus dihindari selain sayur buah? Susu harus stop nggak? Nggak juga. Tapi kalau terbukti setiap lagi diare susunya diminum terus jadi diare, ya sudah, susunya juga di stop dulu atau diganti yang bebas laktosa. Jadi bukan harus setiap diare harus stop sayur, stop buah, stop susu gitu, enggak. Tapi memang kalau terbukti sehabis makan itu, lah kok diarenya jadi nambah, oke, kita stop dulu aja. Nah, yang sering jadi pertanyaan, yang di daftar pertanyaannya adalah apa sih bedanya diare karena bakteri atau diare karena virus? Karena kan kalau diare karena bakteri pakai antibiotik, kalau diare karena virus kan nggak pakai antibiotik. Oke, bedanya diare karena bakteri biasanya berdarah atau berlendir atau 7 hari nggak sembuh, dan biasanya suka disertai baunya busuk dan anaknya sakit perutnya lebih dominan. Jadi sebenarnya ada 5 petunjuk sih ya. Yang pasti sebenarnya berlendir atau berdarah, hati-hati kalau 7 hari nggak sembuh. Sebenarnya 3 ini aja. Tapi memang kita ada tambahan, biasanya kalau bakteri baunya akan lebih busuk, dan kalau bakteri tadi kan itu ya, lendir, darah, 7 hari nggak sembuh, terus habis itu biasanya baunya busuk dan ada sakit perut yang lebih dominan, namanya tenesmus. Anaknya ngeden-ngeden terus. Yang sering ditanya orang tuanya, kok ini diare tapi ngeden-ngeden? Padahal kan kalau diare nggak usah ngeden-ngeden juga keluar. Ya itu dia. Jadi dia nanti anaknya akan kelihatan ngeden-ngeden, terus habis itu diare. Jadi aneh ya, ngeden kok diare? Kalau ngeden mestinya keras dong BAB-nya. Ya. Nah, sekarang kalau bener bakteri, ya otomatis memang itu ya, otomatis harus pakai antibiotik. Jadi antibiotik dan zinc biasanya kita kasih. Kalau virus sembuh sendiri. Oke, jadi itu petunjuk bagaimana sih bedainnya antara bakteri dan virus. Kalau virus emang baunya apa? Kalau virus rata-rata baunya biasa aja atau baunya cenderung ke asam. Ya, biasanya biasa atau asam. Terus berarti harus cium-cium dong BAB-nya. Ya minta maaf ya, iya betul gitu. Nah, terus saya mau muntah kalau nyium, ya sudah nasib, berarti nggak usah dicium-cium ya. Tapi kalau ke praktek pasti akan ditanya gitu, ini gimana BAB-nya ya. Selamat malam Prof Hardiono.
yang sudah mampir. Terima kasih ya, Prof. Udah mampir. Oke, sekarang tadi udah penyakit kulit sama diare ya. Jadi kita udah tahu sekarang udah dua nih penyakit yang sering terjadi setelah banjir. Nah, habis itu apalagi penyakit? Sebetulnya ada banyak. Kita ini yang tersering-sering aja. Oke, sekarang berikutnya adalah tipes. Oke, dulu saya pernah bilang saya akan bahas tentang tipes, tapi kalau tipes sendiri menurut saya suatu penyakit yang ya sebenarnya gejalanya udah lebih jelas dan cara pemeriksaannya juga jelas. Makanya kita masukkan ke hari ini. Nah, tipes ini disebabkan oleh apa sih? Tipes disebabkan oleh bakteri. Bakteri namanya Salmonella typhi. Ya, tipes. Jadi ini karena bakteri, bukan karena kurang tidur, bukan karena kecapean, bukan karena kebanyakan kerjaan ya. Jadi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara kecapean dan tipes. Ingat ya, jadi tipes adalah karena bakteri. Nah, gejalanya apa kalau tipes? Oke, tipes ini gejalanya harus pakai demam. Nama panjangnya aja demam tipoid. Ya, nama panjangnya aja demam tipoid. Jadi artinya ya dia harus demam. Emang gejalanya apa? Di minggu pertama biasanya demam aja. Di minggu pertama demam aja. Biasanya jarang yang tinggi. Demamnya biasanya angkat-angkat aja. Jadi kalau ada yang hari pertama udah panas tinggi, demamnya tinggi banget, malah curiga demam berdarah ya, bukan tipes. Di minggu pertama biasanya demam aja, di minggu kedua mulai demam dan sakit perut, di minggu ketiga baru yang berat-berat ya. Misalnya hatinya mulai terganggu, kesadarannya mulai terganggu, bisa ada perdarahan saluran cerna ya. Jadi gejalanya akan memberat setelah 2 minggu. Tapi harus demam dulu ya. Jadi nggak ada yang namanya demam tifoid tapi nggak pakai demam ya. Gitu. Itu ibaratnya saya selalu bilang kayak minum susu tapi nggak pakai es. Loh, emang kalau minum susu nggak pakai es apa? Namanya jadinya UU, ya kan? Kalau susu nggak pakai es namanya UU. Ya, jadi kalau mau minum susu harus pakai es. Kalau nggak ada esnya jadi UU. Oke, bercanda ya. Jadi ingat, demam tifoid harus demam. Itu sama kayak orang demam berdarah. Demam berdarah harus demam nggak? Ya harus demam. Namanya aja demam berdarah. Kalau nggak pakai demam, namanya berdarah doang dong, ya nggak mungkin. Oke, tipes ini ditularkannya dari makanan, jadi dia harus masuk lewat makanan. Sorry, dia ditularkannya lewat tinja, tapi harus masuk, ya. Jadi harus masuk ke mulut kita. Ya nggak mungkin juga kali ya tinja masuk mulut, tapi biasanya makanannya yang tercemar tinja. Oke, jadi tipes tadi ya disebabkan oleh bakteri, gejalanya harus demam. Biasanya demamnya lama-lama. Karena kenapa? Karena di seminggu pertama demam doang, jadi nggak akan ketahuan. Setelah minggu kedua baru mulai tuh demam, sakit perut. Orang mulai mikir, oh iya nih kayaknya tipes karena udah demam terus sakit perut. Terus kemudian ada gejala mungkin mulai mual, muntah segala macam ya. Nah, ada gejala lain biasanya sakit kepala. Sakit kepala tuh lumayan 40% sampai 90%. Dan tapi betul loh, itu bisa menyebabkan sakit kepalanya sampai menyebabkan tidak sadar. Jadi benar-benar sampai bisa nggak sadar loh. Ya, bisa menyebabkan encephalopathy tipoid namanya. Jadi tipesnya sampai nggak sadar. Biasanya di minggu-minggu ketiga. Ya, untungnya ngobatinnya sebenarnya relatif mudah, yaitu dengan antibiotik. Tapi antibiotiknya lama, antibiotiknya bisa sampai 14 hari. Jadi cukup dengan antibiotik beres. Asal dikenali sejak awal. Terus gimana ceknya? Boleh nggak cek Widal? Oke, nah itu yang sering terjadi, cek Widal. Nah, cek Widal yang sering orang cek, baru demam 1-2 hari terus cek Widal. Nah, Widal sendiri kalau dicek di 7 hari pertama, ketepatannya kecil sekali dia, ya. Jadi makanya kalau mau periksa Widal harusnya diperiksa 2 kali, dan yang kalau mau cek yang pertama di minggu pertama silahkan, tapi yang kedua harus di minggu kedua. Nah, kalau dia meningkat 4 kali lipat hasilnya dari yang pemeriksaan pertama ke kedua, baru boleh bilang ini tipes. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau baru demam terus langsung periksa darah, Widalnya positif langsung saya tipes nih karena kurang tidur. Nah, itu yang sering terjadi ya, itu nggak tepat. Makanya ada pemeriksaan yang lebih baru, sedikit lebih sensitif ya, artinya lebih tepat, yaitu misalnya Tubex gitu ya. Nah, jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih baru yang bisa lebih deteksi lebih baik. Jadi
pastikan kalau mau periksa Widal sebaiknya 2 kali, dan pada pemeriksaan pertama kalau di minggu pertama harusnya ya maaf, ketepatannya untuk bilang bahwa ini tipes itu ketepatannya lebih kecil daripada jadi artinya banyak juga yang nggak tepat kecuali diperiksa 2 kali ya. Jadi tadi periksanya udah tahu ya, periksanya Tubex, Widal boleh asal diulang, dan kalau udah bener positif, ayo pakai antibiotik. Apakah bisa ini? Apakah bisa sampai gangguan berat tipes? Bisa tadi ya, nggak sadar, gangguan hati ya. Jadi bisa sampai infeksi berat. Bisa perdarahan nggak? Bisa. Jadi bisa sampai perdarahan saluran cerna. Ya, bisa. Nah, kalau gangguan hati dia biasanya dokternya suka bilang, oh ini tipes dan hepatitis nih. Tipes dan hepatitis sebenarnya juga nggak tepat karena si gangguan hatinya itu bagian dari tipesnya. Jadi bukan hepatitis yang berdiri sendiri. Oke, jadi tipes udah tahu ya. Nah, biasanya dari salah makan kalau diare cepet nih. Kita salah makan biasanya diare 1-2 hari kemudian. Tadi infeksi kulit, habis berendam, ntar malam juga udah mulai gatal-gatal. Kalau tipes kapan? Kalau tipes bisa 5-21 hari kemudian. Ya, jadi lama nih. Belum tentu langsung habis ini kena banjir langsung besok tipes. Kemungkinan malah kecil karena dia inkubasinya aja 5-21 hari. Nah, jadi artinya kemungkinan kecil tuh bisa langsung. Tapi ya siap-siap. Kan ini kan penyakit yang dibawa oleh air. Jadi artinya ya siap-siap. Bisa aja dia akan kena dari banjir itu. Oke, nah tadi saya ngomongin tentang hepatitis kan. Oke, jadi sekarang kita ngomong aja hepatitis. Nah, hepatitis apa yang bisa ditularkan melalui banjir? Hepatitis sebenarnya semua hepatitis bisa ya, tapi hepatitis B kan memang lebih sulit ya penularannya. Karena yang lebih mudah penularannya karena memang lewat tinja yaitu hepatitis A. Hepatitis A ini jarang yang sampai berat, tapi kalau ditanya bisa menyebabkan kematian. Hepatitis A sama hepatitis B apa bedanya? Hepatitis A tidak selalu kuning, hepatitis B lebih sering kuning. Nah, hepatitis A ini penyakit yang ditularkan melalui tinja. Pokoknya semua penyakit-penyakit yang memang lewat banjir ini rata-rata memang ditularkannya lewat tinja. Kayak tadi tipes lewat tinja. Hepatitis A lewat tinja. Kalau diare iya sama juga lewat tinja. Kalau tadi sakit kulit jangan-jangan ada kena tinja, kena kulit, ya kan? Jadi hepatitis A ini penyakit yang ditularkan melalui tinja. Pada anak bisa nggak bergejala, kalau pada yang dewasa atau anak yang besar biasanya ada bergejala. Yang paling sering apa sih? Yang paling sering mual, muntah, nggak nafsu makan. Lain lu bukan kuning, bukan sakit kuning gitu kelihatannya. Dia lebih cenderungnya mual, muntah, lemes, nggak nafsu makan, demam. Jadi sebenarnya kayak virus-virus biasa aja, kayak muntaber biasa. Nah, nanti dia biasanya akan ngeluh sakit di sekitar dada kanan bawah sini ya, karena memang hati kan letaknya di kanan. Jadi dia biasanya udah mulai ngeluh. Nah, nanti setelah hari-hari berikutnya baru urinnya sering warnanya gelap ya, sering warnanya gelap. Jadi kuning nggak? Bisa jadi kuning, tapi biasanya belakangan. Dan ini gejalanya biasanya muncul 15-50 hari sesudah terpapar. Jadi artinya nggak langsung dari banjir langsung sakit kuning, enggak. Bisa 15-50 hari. Artinya kan kemarin kita banjir kira-kira minggu lalu ya. Kira-kira berapa hari lalu? 5 hari lalu atau minggu lalu. Jadi artinya masih hati-hati. Harus tetap jaga kebersihan karena bisa saja sebetulnya sakitnya kumannya sudah masuk tapi belum sakit ya. Hati-hati. Nah, kita nggak cuma ngomongin COVID doang soalnya. Ya, jadi karena selain COVID ada penyakit-penyakit lain yang juga sama jahatnya, bahkan juga bisa lebih jahat, tapi tidak dibicarakan dengan baik, karena kita nggak kenal dengan baik, yang terutama dengan banjir. Nah, kalau hepatitis A, obat ini apa? Hepatitis A nggak ada obatnya ya, sembuh sendiri. Beda sama kayak tadi tipes ada obatnya, kalau hepatitis A ini nggak ada obatnya. Hepatitis A ini sembuh sendiri. Hanya diberikan obat-obatan kalau gangguan hatinya hebat. Jadi kalau udah bener gangguan hatinya hebat, oke, kita akan kasih obat untuk ngurangin gangguan hatinya. Dan kita harus mengurangi obat-obatan yang kerja di hati. Misalnya paracetamol. Ya, paracetamol kerja di hati. Jadi ini kalau
Kalau memang udah tahu hepatitis A, ya jangan dong dikasih obat-obatan yang ganggu hati. Banyak obat-obatan banyak yang ganggu hati soalnya, paracetamol, antibiotik gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya lagi kena hepatitis A gitu ya, kalau kena hepatitis A ya sebaiknya misalnya suaminya kena gitu ya, misalnya suaminya kena hepatitis A, ya berarti istrinya harus sayang-sayang. Kenapa? Kalau enggak suaminya jadi sakit hati. Itu cuma tambahan doang sih, nggak ada hubungannya. Jadi canda ya, tenang, istri pasti temenin ya. Nggak, udah tahu dia kalau suaminya sakit, nggak mungkin dong istrinya nambah bikin sakit hati, nggak mungkin. Oke, ini kita lihat ya pertanyaannya dulu deh. Kita lihat pertanyaan. Masih ada beberapa penyakit lagi yang bisa berhubungan sama banjir. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini ada yang pertanyaan tentang bicara. Ya, nanti kita akan bahas ya. Ya, kalau sempat nanti kita akan bahas hari ini. Tapi kalau nggak, kelihatannya kita di lain waktu. Kemudian nih. Kalau 22 bulan, pupnya selalu bau menyengat, kadang bau asam, pupnya cair, tapi nggak terlalu encer banget. Perlu cek ke DSA. Menurut saya iya dong. Kalau 22 bulan, umur 22 bulan, terus habis itu dia BAB, harusnya 22 bulan BAB-nya kayak kita lah, kayak dewasa. Jadi artinya nggak boleh cair lagi. Kalau dia ada bau menyengat, kadang bau asam, berubah-berubah begitu, hati-hati. Bisa macam-macam. Bakteri bisa, virus bisa. Kalau cuma mendadak, cuma pendek-pendek aja mungkin infeksi aja ya. Tapi kalau dibilang tapi ini udah sering ya, misalnya udah sebulan terakhir begitu terus, hati-hati, mungkin alergi. Karena alergi susu sapi kan bisa begitu bentuknya, ya. Nah, kalau anak saya nggak diare, tapi maaf pantatnya bau banget seperti bau nanah, apakah normal dok? Loh, itu mesti dicek dulu dong. Jangan-jangan betul ada bisul di situ atau ada luka di situ. Kalau nggak ada, ya kita tanya balik kebersihannya gimana. Ya, kebersihannya gimana? Hati-hati, anak yang BAB-nya jarang, artinya sembelit, itu biasanya pantatnya memang cenderung lebih bau ya, karena kan BAB-nya ditahan terus, nggak keluar-keluar. Ya, ini jam berapa sih? Jam 7.53. Maaf yang lagi makan malam ya. Jadi kita ngomongin pantat sama ngomongin bau-bau. Maaf yang lagi makan malam. Tapi kalau kalau emang dia BAB-nya susah, terus dia cenderung kok bau ya, berarti artinya masalahnya adalah di BAB susah. Ayo dong minum air putih yang banyak. Ya. Oke. Kalau dari 18 sampai 22 bulan, pupnya keseringan bau menyengat, kadang asam, cair, tapi nggak berlendir, nggak terlalu encer. Tetap aja ini harus dicari, ya. Kadang juga ada serat hitam kayak benang, banyak. Kalau itu sih kayaknya makan pisang deh. By the way, kalau anak makan pisang, nanti tinjanya suka ada itu ya, suka ada kayak serat-serat warna hitam gitu ya. Maaf yang lagi makan pisang, ya. Jadi ada serat warna hitam kayak benang-benang hitam banyak. Tinggal dilihat aja, kalau ternyata gitu doang, ya itu karena pisang. Tapi saya nggak makan pisang. Anak saya juga nggak makan pisang. Ya tolong dicek, jangan-jangan cacing lagi. Jangan-jangan cacingan, karena cacingan bisa diare, bisa baunya menyengat, dan memang bisa bentuknya kayak benang-benang hitam. Ya, jadi tinggal dilihat aja kalau, soalnya banyak yang datang gitu, dok anak saya cacingan. Terus pas dilihat habis makan pisangnya, iya baru habis makan pisang tuh, ya pisang memang mirip-mirip begitu. Dok, tapi ini keluarnya kayak kelapa. Kemarin habis makan kelapa. Nah yang itu nggak mungkin. Kalau betul BAB-nya ada kayak parutan kelapa, itu sih namanya cacing kremi ya. Jadi jangan disangka habis makan kelapa keluar kelapa, nggak mungkin. Jadi kalau habis makan kelapa, terus habis itu keluarnya seperti parutan kelapa, hati-hati, mungkin itu cacing kremi. Nah, cacing kreminya bukan dari kelapanya, itu memang cacing kremian memang, ya. Ini malam ini jorok banget sih ngomonginnya ya. Nggak apa-apa. Yang lagi makan, ya tetap semangat makan. Kalau dikasih zinc, anak saya muntah, jadi makannya dikeluarin lagi. Solusinya bagaimana dok untuk pemberian zinc saat diare? Sebaiknya diberikan sebelum makan atau bagaimana? Oke, jadi tadi kan diare obatnya zinc. Betul, kasih zincnya sebelum makan aja. Soalnya memang zinc kadang bikin mual. Kalau masih nggak suka juga, coba tanya dokternya. Dok, ada nggak zinc yang enak? Karena ada beberapa merek yang zincnya rasanya enak. Sedangkan beberapa yang lain beneran nggak enak. Udah saya coba. Jadi, tanya aja sama dokternya, yang mana nih yang enak?
Kalau dokter udah bilang ini yang paling enak, masih nggak mau juga, ya wis lah, nasib namanya. Kalau nggak dikasih zinc gimana? Kalau nggak dikasih zinc, memang penyembuhannya lebih lambat dan resiko untuk berulangnya 2 minggu sampai 2 bulan kemudian itu tinggi sekali. Jadi bisa habis diare sembuh, 2 minggu lagi diare lagi, padahal udah bersih. Karena sebenarnya bakterinya, kerusakan ususnya masih ada sehingga bakteri cuma dikit aja masuk lagi. Ya, itulah tujuannya penggunaan zinc. Nah, penggunaan zinc untuk usia 3 tahun untuk pencegahan itu berapa? Oke, nggak dipakai begitu. Jadi zinc itu dipakai untuk pengobatan. Jadi dia dipakai untuk pengobatan pada saat lagi diare. Nah, dia dikasihnya 10 sampai 14 hari. Kalau diberikan 10 sampai 14 hari, ternyata dia punya efek protektif, artinya bisa mencegah diare di kemudian hari. Nah, kalau zinc yang buat hari-harian gimana? Kan ada tuh vitamin-vitamin yang isi zinc. Itu lain cerita. Itu zincnya dosis kecil. Bisa dipakai harian? Bisa. Itu untuk memenuhi kebutuhan mineral harian, ya. Tapi nggak bisa untuk yang lagi diare. Oke. Nah, wah ini kok jadi banyak ngomongin diare ya. Dok, anak aku ASI, umurnya 5 bulan. Nah, pupnya itu bisa 4 hari sekali. Baunya menyengat sekali. Masih full ASI. Kalau masih full ASI emang begitu. Kalau masih full ASI, memang BAB-nya jarang-jarang. Bahkan kita juga beberapa kali ketemu yang sampai 15 hari sekali. Hah, 2 minggu? Iya betul, emang lama. Tapi anaknya khas, anaknya juga nggak rewel, anaknya santai-santai aja, perutnya nggak sampai buncit, gitu. Bagaimana pemberian probiotik pada anak diare? Pemberian probiotik pada anak diare boleh, tapi memang yang jadi panduan sekarang yang diberikan oleh panduan WHO adalah zinc. Kalau mau zinc tambah probiotik boleh nggak? Boleh aja ya, gitu. Apakah cacingan juga bisa karena akibat banjir? Oh, bisa banget ya. Jadi sebetulnya ini bahasan berikutnya, bahwa penyakit yang disebabkan oleh banjir apa? Salah satunya adalah kecacingan ya. Kecacingan ini bisa iya, habis banjir banyak cacing tanah, itu nggak ada hubungannya ya. Cacing tanah nggak bisa masuk ke badan kita, yang bisa masuk malah cacing-cacing yang lain, yang kecil-kecil. Kalau cacing tanah gimana masuknya, orang gedenya aja udah segede gitu ya. Jadi nggak usah takut dengan cacing tanah ya. Kalau itu sih biasa aja. Kalau kecacingan justru dari tanah, dari bekas genangan airnya yang udah kering, nah itu suka mengandung cacing. Terus pas bersihin nggak pakai sendal, masuklah dia ya. Dia kan masuk dari telapak kaki bisa. Yang paling banyak nggak gitu, yang paling banyak tangannya pegang, nggak cuci tangan, makan, masuklah dia langsung ke perut ya. Jadi cacingan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah anak yang cenderung tidur malam sering jam 11 ke atas ciri-ciri anak cacingan, Dok? Lah, saya tidurnya malam terus. Tapi nggak cacingan tuh, nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya tidur malam sama cacingan. Terus ada yang bilang lagi, Dok, anak saya rewel terus, sering nangis minta gendong terus, katanya cacingan. Nggak ada hubungannya juga. Dok, anak saya kedip-kedip, katanya hubungannya sama cacingan. Nggak ada hubungannya juga, kecuali cacingnya memang keluar dari mata ya. Karena ada yang keluar dari mata, ada ya. Dan itu baru kedip-kedip. Tapi jangan dibalik, kalau kedip-kedip karena cacingan, nggak gitu ya. Jadi cacingan nggak ada hubungannya sama kedip-kedip, nggak ada hubungannya sama anaknya kurang tidur, anaknya rewel, nggak ada. Cacingan itu gimana gejala spesifik nih ya? Pertanyaannya ciri-ciri cacingan yang spesifik apa? Ciri khas cacingan adalah cuma satu, lihat cacing di tinjanya. Jadi buat para orang tua, kalau anaknya BAB ya suka iseng-iseng lah dilihat ya, suka diiseng-iseng dilihat, tapi kan jijik. Iya, kan demi anak, jadi dilongok dikit ya. Kalau ada cacingnya, ya udah namanya cacingan. Kalau tapi kan itu, Dok, cacingnya hancur, ya udah. Kalau cacingnya hancur nggak kelihatan, ya udah berarti kita nggak anggap cacingan. Biasanya anaknya beratnya susah naik, makannya banyak susah naik. Anak saya perutnya buncit. Kan ada yang pertanyaan gitu, anak saya perutnya buncit, apakah cacingan? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau anak di bawah umur 2 tahun, memang mereka cenderung perutnya lebih buncit. Wong napasnya aja masih pakai perut, pakai otot perut ya. Terus kemudian memang mereka kan cepet berat badannya naik. Jadi memang perutnya buncit, tapi bukan cacingan. Makannya banyak, beratnya nggak naik, mungkin cacingan. Tapi banyak penyakit lain kan yang bikin gitu. Ya, tapi kalau lihat ada
cacing di tinja itu adalah syarat mutlak cacingan. Perlu pencegahan nggak? Oke, pemerintah sekarang memberikan pencegahan ya, karena memang angka kecacingan kelihatannya sedikit-sedikit agak merangkak naik. Jadi makanya pemerintah saat ini memberikan obat cacing yang bisa didapatkan di puskesmas atau posyandu. Kalau memang dapat, minum aja. Tenang aja, aman. Jadi kalau ada yang nanya, dok ini perlu nggak? Perlu nggak? Minum aja. Ya, karena itu memang dibagikan secara massal. Dosisnya aman, 1 kali pemberian itu udah langsung habisin aja. Ya, jadi itu program pemerintah untuk membantu kecacingan. Memang sejujurnya kayak di Jakarta ini ya memang kita ada beberapa kali ketemu ya. Tapi sejujurnya kayak saya aja praktek jarang banget tuh ketemu cacingan. Ya gimana, tanahnya aja jarang. Anak main tanah jarang. Mainnya di mall. Nggak mungkin cacingan di mall ya. Cacingnya aja nggak bisa hidup di mall. Jadi makanya cacingan udah jarang kalau anaknya main di mall. Tapi kalau main di tanah gitu ya masih mungkin ya. Masih mungkin menyebabkan cacingan. Oke, nah kita tadi sedikit ngomong tentang hepatitis A ya. Tadi kan kita ngomong hepatitis A sembuh sendiri. By the way, hepatitis A bisa dicegah nggak sih? Hepatitis A itu bisa dicegah, ada vaksinnya loh ya. Jadi ingat sekarang vaksin hepatitis A sudah dirubah di tabel 2020, yaitu sekarang bisa dimulai di atas umur 1 tahun. Tahun lalu kan masih hepatitis A di umur 2 tahun ke atas. Sekarang di umur 1 tahun ke atas ya. Jadi hepatitis A bisa dicegah dengan pemberian vaksin hepatitis A. Jadi jangan ragu-ragu. Vaksin hepatitis A penting, terutama pas lagi banjir ini. Makanya yang datang ke saya lihat ya, pasti saya akan suruh-suruh ya, yuk hepatitis A yuk gitu. Karena memang lagi musim banjir. Jangan minum susu yang tidak dimasak, tidak dipanaskan atau tidak steril. Maksudnya langsung susu perah dari sapi habis diperah langsung diminum, itu juga nggak dianjurin. Terus kemudian cuci buah, sayur dengan baik. Jadi kalau makan dicuci dulu lah, ya. Terus kalau memang daging untuk anak nih loh, kalau daging sebaiknya dimasak sampai matang, termasuk seafood. Jadi anak nggak boleh makanan setengah matang. Kita nggak anjurin ya, makanan setengah matang nggak dianjurin. Sushi gimana? Iya, itulah dia salah satu sumbernya. Karena anak belum bisa cukup baik lah untuk mengatasi virus-virus ini. Jadi mereka makannya sebaiknya harus matang. Termasuk telur nggak? Yes, telur setengah matang kan sehat. Ya, tapi dia sumber salmonella dan virus hepatitis A yang cukup bermakna. Ya, jadi artinya tolong sampai matang dimasaknya. Jangan lupa cuci tangan, cuci pisau, cuci alat-alat makan ya. Ayo dong. Itu harus harus di apa ya? Dibiasakan. Nah, istilahnya dibiasakan. Nah, saya mau bahas sedikit, memang masih banyak pertanyaan ya, tapi saya mau bahas sedikit tentang suatu penyakit yang gini. Kalau ditanya, orang tanya, bahkan dokter ditanya, penyakit apa sih yang paling sering berhubungan sama banjir? Hampir semua akan jawab leptospira. Ya, leptospirosis. Apa sih leptospirosis? Aneh banget namanya. Tapi sudah sering dengar. Oke. Itu adalah penyakit yang kata orang karena tikus. Nah, kita bahas. Leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh leptospira. Leptospira. Nah, nama lainnya banyak. Di beberapa negara sempat disebut Welsh disease, Swineherd disease, rice field fever. Rice field itu sawah ya. Waterborne fever karena air. Nanukayami fever. Banyak amat ini. Swamp fever karena apa? Rawa-rawa. Ya karena memang ini di tempat yang nggak bersih. Di seluruh dunia 800.000 kasus per tahun. Nggak banyak sih ya dibandingin masyarakat di seluruh dunia. Tapi 42.000 kematian per tahun. Jadi artinya dari kalau ya 5% kira-kira ya meninggal. Dia bisa kena binatang loh, bisa kena semua binatang. Jadi biasanya dia kenain anjing, kenain tikus, kenain sapi, kenain kucing. Tapi memang kucing katanya paling jarang. Anjing lebih sering, ya. Nah, yang paling masalah ternyata bukan binatang itu. Mereka nanti takut lagi. Oh, saya piara kucing, saya piara anjing. Bukan itu. Mereka bisa kena, mereka bisa sakit, tapi mereka kecil sekali untuk menularkan. Karena yang lebih menularkan adalah tikus. Jadi tikus kalau dia terinfeksi leptospira, seumur hidupnya dia bisa ngeluarin virus leptospira ini dari pipisnya. Jadi setiap tikusnya pipis, ngandung leptospira. Pipis lagi, ngandung leptospira.
Emang pipisnya berapa kali sehari kalau tikus? Nggak tahu saya. Tadi nyari-nyari, cuma kurang kerjaan sih nyari-nyari, tapi juga nggak ada juga. Mungkin nggak ada yang neliti kali ya. Ngapain juga diteliti? Tikus pipisnya berapa kali? Nah, masalahnya adalah kumannya, begitu dia pipis nih ya, begitu dia pipis, kumannya bisa hidup 1 sampai 1 bulan. Coba bayangin, bisa sampai 1 bulan di tanah dan di air. Nah, jadi dia bisa hidup di tanah dan di air selama 1 bulan. Jadi gawat banget nih. Makanya di banjir bisa dia. Nah, tembusnya lewat mana? Tembusnya lewat kulit yang luka. Nah, dia bisa tembus lewat mukosa. Mukosa itu misalnya kulit-kulit kita ini ya, di dalam balik mulut. Lewat konjungtiva nih di balik mata. Artinya kalau kita habis megang tangannya kotor, kena yang bekas pipisnya tikus gitu ya, terus ucuk-ucuk mata, oke itu bisa kena. Jadi jangan suka ucuk-ucuk mata. Kalau kalau belum pasti cuci tangan. Jangan suka ngupil. Nah, ini mukosa nih, hidung tuh mukosa, balik mulut mukosa. Tangannya kotor, ngupil-ngupil, kena. Ya, jadi hati-hati. Eh, Ngupil, ucuk mata, bukan cuma sekedar COVID yang dilarang-larang ucuk mata. Saya aja sekarang kalau ngucuk-ngucuk mata terpaksa ambil tisu terus sentuh-sentuh aja matanya. Kalau nggak tahan banget lah, gatel banget. Apalagi yang orang alergi kayak saya gini, aduh gatel bener ya. Baru kena debu juga ini, gatel. Gejalanya leptospira. Kata orang katanya sakit ototnya. Betul. Gejalanya demam dulu. Selalu demam ya. Dia ada demam mendadak. Habis itu sakit otot terutama betis. Ya, jadi betisnya memang sakit banget. Sakit betis, sakit kepala. Nah, betisnya biasanya kaku banget. Nah, ini kenanya 2 sampai 26 hari setelah ketemu terpapar tadi leptospiranya. Jadi artinya habis banjir 2 hari kemudian bisa kena. Demam, ya ingat demam tinggi mendadak, sakit kepala, ototnya kaku, kalau dipegang sakit banget, hati-hati. Nanti biasanya terus diikutin, matanya merah, ada batuk. Dia gejalanya bisa banyak, batuk, mual, muntah, jadi kayak virus biasa aja. Diare, sakit perut. Tapi biasanya tandanya yang paling sering itu betisnya kalau dipencet sakit banget. Dia bisa menyebabkan gagal namanya pankreatitis ya, jadi radang pankreas. Jadi itu dia yang paling sering nyebabin kematian. Sembuh sendiri, sebenarnya sembuh sendiri. Tapi kalau penyakitnya berat, biasanya dikasih antibiotik. Orangnya bisa sampai kuning. Ya. Nah, gimana cara mencegah leptospira? Kok jahat banget ya leptospira? Kalau kena 1/5 meninggal. Yes. Gimana cara mencegahnya? Oke. Nomor 1, hindari tanah atau air yang terinfeksi. Hah? Yang kayak apa yang terinfeksi? Nah, biasanya air yang tercemar, tadi banjir. Air yang memang misalnya di sungai yang di sebelah hulunya misalnya ada peternakan sapi. Kan tadi kan bisa dari sapi, bisa anjing, bisa kucing soalnya ya. Jadi danau, sungai, banjir yang memang ada kemungkinan tercemar ya. Terus kemudian peternakan, hati-hati. Kalau banyak tikus di rumah tuh juga hati-hati, ayo cepat diberesin gitu ya. Jangan sampai memegang tikus. Mau tikus curut kayak mau tikus gede, pokoknya nggak usah pegang-pegang deh. Ya, itu kita bisa tercemar dari situ. Terus kemudian makannya tercemar binatang. Jadi kalau makanannya udah kelihatan penyimpanannya kurang baik, terus nih kayak ada bekas-bekas bau-bau pesing, ini apaan nih gitu. Mungkin tuh kencing tikus. Jangan dimakan. Ya. Tuh. Jadi sebenarnya hati-hati. Bisa nggak sih dari berenang ketularan leptospirosis? Kenyataannya pernah terjadi. Ya, jadi terjadi wabah. Saya nggak nyebutin negaranya, nanti nggak enak negara tetangga soalnya. Jadi pernah terjadi pertandingan renang triathlon di salah satu negara tetangga yang kemudian hampir 50% yang berenang kan di sungai itu. Nah, ternyata kena semua leptospira. Ya, jadi tercemar danaunya. Tuh, ya, jadi hati-hati tentang leptospira. Oke, kita coba lagi pertanyaan. Pemberian oralit wajib nggak dok untuk anak diare? Ya itu gini, harus oralit nggak? Jawabannya yang penting cairan rumah tangga. Jadi boleh kuah sup, boleh kuah apa aja boleh. Tapi oralit lebih baik karena mengandung garam, mengandung elektrolit ya. Terus kemudian, oke kita lihat lagi ya.
Cacingan tadi udah ya dijawab ya. Terus kemudian, selamat malam dok, mau tanya vitamin D bisa diberikan ke anak 1 tahun dengan berjemur saja. Sampai saat ini anjurannya kita pemberian vitamin D untuk semua usia. Obat cacing pemberiannya maksimal umur berapa? Ya itu mah mau bapak ibunya minum obat cacing juga boleh ya. Kalau merasa makannya banyak banget, terus habis itu nggak gemuk-gemuk gitu ya, ya coba bertanya, cacingan nggak ya? Jadi gimana taunya? Ya iseng aja kalau lagi BAB lihat-lihat, siapa tahu ada. Ya, siapa tahu ada. Dokter kalau belum 2 tahun minum obat cacing dari posyandu boleh nggak dok? Eh Obat cacing ini ya memang pemberian obat cacing ini sekarang maaf ya. Jadi pemberian obat cacing ini ada aturan baru. Tapi sebetulnya obat cacing itu yang diberikan oleh pemerintah itu sebetulnya di umur 1 tahun juga aman sebetulnya. Ya, coba kita lihat ya pemberian obat cacing. Saya sendiri belum tahu nih yang terbaru. Karena ini program pemerintah yang baru. Tadinya Jakarta salah satu yang nggak dapet tuh pemberiannya bareng nih, saya bacain ya, pemberiannya bersamaan dengan vitamin A, jadi artinya sama ya, Februari sama Agustus ya. Nih pemberian vitamin A dilakukan pemberian oral pencegahan massal kecacingan bagi anak umur 12 bulan sampai 12 tahun tuh tulisannya begitu ya. Jadi aturan dari pemerintah adalah pemberian obat pencegahan massal kecacingan bagi anak usia 12 bulan sampai 2 tahun. Saya aja nggak hafal soalnya. Tapi ya udah ini kan jawabannya kan. Dari umur 12 bulan. Kalau yang dibeli-beli bebas memang kita selalu bilang dari umur 2 tahun ke atas yang suka saya mau kasih pencegahan aja gitu. Boleh nggak? Ya boleh yang beli bebas. Yang Pirantel Pamuat gitu ya. Itu boleh, tapi itu dua tahun. Nih pemberian obat cacing mengikuti dosis usia antara 1-2 tahun setengah tablet dan di atas 2 tahun 1 tablet tuh ya kan. Jadi udah ada nih pemberian obat cacing secara massal pada usia 12 bulan. Oke. Dok yang benar periksa tinja dulu ke lab baru kasih obat cacing atau memang langsung kasih obat cacing 6 bulan sekali. Buat pencegahan boleh. Yang dari pemerintah kan sekarang itu rutin. Tapi memang kalau ditanya kapan sih harus? Ya jawabannya kalau memang tinjanya ada cacing dan kan ada gejalanya. Kalau anaknya makannya bagus-bagus aja, gemuk-gemuk aja, rasanya sih nggak mungkin deh cacingan ya. Kalau diperiksa semua manusia ada cacing loh, ya. Jadi semua manusia ada cacingnya. Yang namanya kecacingan tuh cacingnya banyak banget gitu. Jadi bukan semua manusia mah ada aja cacingnya. Ya. Terus kemudian kalau anak saya nggak disaranin dokter anak minum obat cacing usia sudah 4 tahun. Ya ini kan tadi kita bahas pemberian ini kan program pemerintah ya. Tuh. Ini emang benar-benar program baru dari pemerintah yaitu pemberian obat cacing dilakukan pada anak yang di atas umur 1 tahun. Ya, tuh. Obat cacing bisa didapatkan di posyandu dan puskesmas untuk anak usia 12 bulan sampai 2 tahun tuh ya. Ada kok. Jadi kalau ditanya kasih nggak? Silakan ambil di posyandu, di puskesmas, gratis. Kalau hepatitis A maksimal umur berapa? Nggak ada. Kapan aja silakan. Jadi umur mau itu kalau lihat grafiknya sampai umur 18 tahun juga boleh kok ya. Jadi nggak usah takut. Tinggal disusul. Usia berapakah udah bisa makan telur setengah matang atau 3/4 matang? Ya, itu dia. Jawabannya sebenarnya nggak ada secara mutlak kapan. Karena memang selama dia makannya, terutama di negara yang tropis kayak kita, begitu makanan yang nggak matang dan yang nyiapin nggak bersih, ya dia akan rentan sekali untuk masuk kuman-kuman tadi, terutama salah satunya yang nyebabin tipes salmonella. Dia senang sekali di telur setengah matang. Ya, jadi makanya kita suka takut tuh makanan-makanan kue nggak enak yang jualannya. Yang kue digini-gini ya.
Nah, itu kue yang begitu kan suka tuh dioles-olesin setengah matang. Nah, itu hati-hati karena setengah matang dia dijual lah di ini, dijual di jalan. Terus habis itu yang warna kuning-kuning itu loh, ya. Ya, jadi dia dijual di jalan yang tempatnya terbuka, kumannya bisa masuk, ya. Saya kayak ini aja kayak kayak apa sih? Kayak perlombaan bahasa isyarat yang gini-gini, ya. Oke, jadi kalau ditanya kita nggak tahu lah bisa bertahan berapa lama. Nah, em, anak demam boleh nggak zat besi? Zat besi mah sebaiknya di ini aja, ditunda dulu kalau lagi sakit. Dok, wah ini mah pakai merek lagi ya. Eh, Pirantel Pamuat yang eh, kom titik trin bisakah diberikan di anak setahun? Ya sebenarnya kalau dihitung dosisnya bisa aja. Tapi kalau dia rata-rata dosisnya disiapkan untuk anak untuk berat 12 kilo kan, jadi itu anak 2 tahun. Ya. Membahas vitamin A, cacing gitu kalau kalau kita yang biasa vaksin ke rumah sakit kan nggak dapat. Apakah nggak apa-apa kalau nggak dikasih? Atau tetap harus minta? Saran saya sih minta aja ya. Mampir-mampirlah ke posyandu, puskesmas. Actually saya juga di dekat rumah saya kita kesulitan banget ya cari posyandunya. Tapi ya yuk diusahakan cari posyandunya di mana, tanya vitamin A-nya mana, gitu. Ya, ih ini ada yang sebut kue cu, nah gitu. Ya, eh, padahal breakfast hotel telurnya setengah matang ya dok. Enggak juga, telurnya matang kan bisa minta telurnya matang. Kalau saya sih kalau buat anak saya minta yang matang ya. Karena eh, kalau saya ya mungkin karena udah kebal kali perutnya ya. Jadi kalau setengah matang nggak ada masalah. Tapi kalau anak saya sih saya selalu bilang yuk yang matang yuk, yang matang yuk gitu. Oke. Terus apa lagi sih penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh banjir? Iya, basicnya semua juga bisa ya. Karena pada saat musim dingin ini virus-virus semuanya mampir ya. Virus-virus mampir. Jadi gampang kena influenza nggak? Betul, influenza bisa kena. Perlu vaksinnya nggak? Kalau sering influenza atau gejalanya setiap flu berat misalnya kalau flu sesek ya oke lah vaksin dong ya. Terlepas influenza cukup baik ya, cukup baik vaksinnya sehingga kalau mau suntik ya bagus lah. Kalau enggak gimana? Ya nggak apa-apa juga, kita nggak paksain. Tapi kalau bisa disuntik lebih baik. Terus kemudian apalagi yang sering muncul pada saat lagi musim banjir ini, pada musim hujan, musim yang dingin-dingin ini. Salah satunya adalah asma. Loh, asma emang karena banjir? Enggak juga sih. Asma ya karena alergi. Tapi begitu dia lagi musim banjir, debunya banyak kan? Oke, dia biasanya asmanya akan kambuh. Jadi debunya banyak, kotornya banyak. Gejala asma gimana sih? Gejala asma kalau di awal biasanya batuk malam hari. Kaslah di atas jam 12 malam. Jadi di atas jam 12 malam sampai jam 5 pagi suka batuk-batuk. Nanti kalau udah berat baru pakai sesek, pakai yang gitu ya. Yang itu namanya mengi. Itu baru namanya asma. Saya dulu kalau musim banjir, kalau pas lagi banjir gitu ya, terus sampai sekarang saya kalau lagi musim banjir saya agak takut naik sepeda. Karena walaupun saya udah nggak pernah kambuh, tapi udah pengalaman tiap tahun, tiap banjir, kalau saya naik sepeda, nanti nggak lama saya asmanya suka kambuh tuh. Ya mungkin karena debunya yang banyak ya. Makanya saya nggak terlalu berani untuk naik sepeda pas hujan-hujan. Nah, asma biasanya terlihat di umur berapa? Umur berapapun bisa, tapi kebanyakan di 2 tahun ke atas ya. Kebanyakan. Kalau di 2 tahun ke bawah kita jarang bilang itu asma, walaupun ada. Nah, kalau penyakit apa lagi yang bisa muncul yang belakangan sering muncul? Nah, belakangan ini hampir semua virus bisa. Yang agak lagi dominan beberapa hari ini roseola panas 3 sampai 5 hari, habis itu keluar merah-merah, sembuh sendiri itu virus. Jadi nggak usah takut. Biasanya merah-merahnya akan hilang dalam 2-3 hari. Itu lagi banyak karena memang pas musim hujan ini virus akan muncul. Ya, jadi kalau ditanya hampir semua virus bisa muncul pada saat lagi musim banjir ini, ya. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, sekarang gini deh, pencegahannya gimana? Pencegahannya kalau sudah tahu ini, ya ini kan udah musim banjir, terus gimana dong pencegahannya? Oke, nomor 1 pastikan mengkonsumsi air minum yang bersih, ya, mengkonsumsi air minum yang bersih. Gimana? Dia dimasak artinya.
Nah, saya selalu titip, tadi ada pertanyaan, kalau di bawah satu, gimana pencegahannya kalau tadi ada di atas ya pertanyaan untuk mencegah diare. Salah satunya adalah dengan memberikan air yang sudah dimasak. Kalau anak di bawah umur setahun kita selalu approach-nya, saya selalu bilang, yuk airnya kalau bisa udah dimasak. Walaupun air kemasan isi ulang yang sudah notabene harusnya sudah bersih, tapi ternyata air kemasan itu nggak 100% steril kan. Air kemasan itu jumlah kumannya dalam batas normal. Artinya ada. Makanya kita selalu bilang sebaiknya sih sebaiknya airnya udah dimasak. Kan 70 derajat ke atas. Ada dispenser yang bisa di atas 70 lah, saya tahu. Tapi kebanyakan dispenser belum tentu bisa 70. Artinya airnya mendingan dimasak. Dan jangan hindari kebiasaan kalau bikin susu formula, saya selalu bilang nggak boleh tuh nambahin air dingin ya. Jadi misalnya ini terlalu panas terus ditambahin air dingin, nggak boleh. Kan air dinginnya belum dimasak. Ya, jadi nanti kumannya bisa masuk. Kalau mau dinginin ya botolnya yang didinginin ya, bukan dimasukin lemari es, botolnya dicelupin di air sehingga suhunya lebih cepat turun tuh ya. Jadi pastikan airnya sudah dimasak. Nah, terus kemudian pastikan cuci tangan dengan sabun sebelum kita bikin makanan buat anak, sebelum ngurus anak. Ya kan kita habis bersih-bersih bekas banjir, tangannya kotor semua. Ya cuci tangan pakai sabun. Ya. Nah, jangan lupa cuci bajunya kalau habis kena banjir atau habis bersih-bersih banjir. Jadi jangan habis bersih-bersih banjir habis itu dipakai buat ngurus anak lagi bajunya ya. Nanti kumannya nempel. Nah, terus habis itu kemudian kalau boleh nggak sih minum minuman yang mengandung klorin ya? Sebetulnya teorinya boleh-boleh aja ya, tapi memang rasanya jadi agak aneh. Ya, makanya kita lebih senang kalau dimasak terlebih dahulu. Itu dia cara pencegahannya. Nah, jadi kalau pakai air galon, ya itu dia tadi yang saya bilang. Kalau bisa dimasak terlebih dahulu. Karena kita berapa kali ketemu, udah bersih semua, tapi pas pemakaian air galon, gampang diare. Begitu dibilang air galonnya dimasak dong. Nggak diare itu. Ya, jadi saya nggak bilang pasti air galon jelek loh. Saya jangan sampai nanti terus habis itu tiba-tiba yang datang bilang ini air galon jelek. Enggak loh. Tapi memang untuk anak di bawah setahun sebaiknya hati-hati sekali karena kita nggak tahu. Apalagi kalau air isi ulangnya ternyata tidak resmi dan tidak mengikuti kaidah kesehatan. Ya. Dok, kalau lagi mandi anakku suka ketelan sama air mandinya, takut cacingan. Ya, kalau ditanya bisa-bisa aja. Mencegahnya ya jangan ditelan air mandinya. Kalau terlanjur ya diawasin lah BAB-nya ya, diawasin BAB-nya. Kalau perlu ikut program yang tadi, program pemerintah kan gitu. Bagaimana mencegah asma agar tidak kambuh di musim hujan ini? Seperti apa ya dok pencegahannya? Oke, asma pencegahannya ya paling banyak ya yang kayak saya lakukan, hindarin asap, debu, bulu. Jangan ada yang ngerokok di rumah, jangan dekat-dekat orang ngerokok. Binatang berbulunya tolong taruh luar, barang-barang berbulu ya tolong disingkirin. Ayo bersihin rumahnya pagi sore. Dan memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan pemberian suplementasi vitamin D ternyata bisa mengurangi gejala ya, bisa mengurangi gejala. By the way, saya udah coba sendiri sih kalau itu ya. Ya walaupun penelitiannya masih banyak lagi berjalan, jadi jangan sampai dianggap semua vitamin D itu dewa banget gitu, enggak. Tapi salah satu yang membuat saya udah nggak kambuh hampir 2 tahun terakhir adalah karena memang jaga kebersihan dan memang konsumsi vitamin D. Ya. Kalau kumur sikat gigi pakai air kan boleh dari umur berapa? Anak saya sekarang yang paling gede aja umur 12 tahun nggak pernah pakai air keran. Saya aja, oke, pastiin anaknya nggak ketelan. Dah, begitu anaknya pasti nggak ketelan, ya boleh-boleh aja pakai air keran. Tapi menurut saya, siapa sih yang bisa pastiin anak gosok giginya nggak ketelan? Makanya saya selalu bilang, udahlah kalau gosok gigi pakai air ini aja, pakai air mateng. Kan itu cuma dikit juga ya, paling cuma 3 kali kumur. 4 kali kumur, ya kan? Nggak sampai 1 liter juga airnya, ya. Jadi artinya pakailah coba air yang matang. By the way, ini ada yang bilang demam berdarah juga dok. Betul juga ya, demam berdarah ternyata cukup meningkat. Sebetulnya kalau lagi banjir demam berdarah, pas lagi banjirnya demam berdarah susah nih hidupnya, karena dia kan nggak bisa hidup di air kotor. Masalahnya setelah itu, jadi demam
banjir pasti terjadi di musim hujan, itu yang jadi masalah. Jadi artinya kalau dia lagi hujan, airnya menggenang, airnya yang bersih, bisa nyebabin demam berdarah. Saya udah pernah bahas ya tentang demam berdarah, bagaimana nanganinnya, bagaimana gejalanya, bisa dilihat di video sebelumnya. Tapi betul, demam berdarah hati-hati karena cukup banyak di akhir-akhir ini. Oke, tuh ya. Jadi ini udah penyakit-penyakit yang biasanya nanti akan muncul di selama musim hujan dan selama banjir. Oke, kalau yang penting sih saya selalu bilang, maaf, bagaimana cara mencegah supaya nggak kena penyakit diakibatkan banjir? Nomor satu, oke jangan banjir. Iya, yang pasti jangan banjir dong ya. Kalau nggak banjir nggak bakal kena. Oke, terus kalau banjir juga jaga kebersihannya. Pastikan selalu bersih. Jadi yang dibilang 5M oleh pemerintah bukan cuma untuk sekadar COVID, tapi cuci tangan segala macam itu semua adalah untuk mencegah berbagai macam penyakit. Jadi jangan lupa ya, cuci tangan yang baik, pastikan kebersihan makan yang baik. Kalau masak, saya selalu bilang kalau anak diare, kalau anak sakit tadi pencernaan, yang nyebabin kan cuma 3, makanannya, anaknya, atau yang bikin makanan anaknya. Udah cuma 3 ya. Jadi artinya semuanya harus introspeksi. Kalau anak saya diare, introspeksi di mana yang lebih nggak bersih. Saya udah cuci tangan, pakai sabun apa enggak ya? Karena saya pernah ngalamin anak saya diare nggak sembuh-sembuh. Ternyata dulu mbaknya pas bersihin kalau BAB cuci tangannya nggak pakai sabun. Terus habis itu langsung bikin makanannya. Ya udah makanya diarenya nggak sembuh-sembuh. Ya, so simple, sederhana. Bahkan bisa terjadi di rumah saya yang saya kebetulan nggak lihat. Oke, jadi pastikan jaga kebersihannya. Oke, doakan juga malam ini hujannya kelihatannya sampai saat ini masih aman ya. Doakan nggak banjir lagi. Kalau hujan ya hujan dikit-dikit aja, semuanya aman, semuanya nggak terganggu, semuanya bisa tidur nyenyak malam ini. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan karena pandemi COVID belum selesai. Oke ya. Dan saya juga ingatkan satu lagi, jangan lupa bahwa banyak loh di Instagram, di berbagai media sosial informasi-informasi mengenai kesehatan pada anak yang dibawakan oleh dokter anak yang memang mereka senang berbagi informasi tentang kesehatan anak. Jangan lupa ikutin Instagram mereka karena info-infonya semuanya sangat berguna. Oke, kita ketemu lagi di Instagram Live minggu depan dengan topik yang berbeda. Oke, salam sejahtera, selamat malam.